dipasang apa, Pak? Ngagaru adalah membajak sawah untuk yang kedua kalinya setelah sawah tersebut direndam agar tanah itu luluh. Penggunaan garu sisir dilakukan saat lahan sawah masih dalam keadaan basah. Jadi begitu kerbaunya udah disatuin, mereka tuh rasanya bawaannya pingin lari terus. Kerbau yang digunakan tenaganya harus sudah terlatih dan terbiasa ngagaru supaya mudah mengendalikannya. Wow, larinya kencang. Ini dia nih yang namanya ngagaru, jadi menggemburkan tanah tapi menggunakan kerbau. Senang banget nih karena kan kerbau tuh suka sama. Aduh, suka sama lumpur. Wow. Gini. Meski sudah ada mesin pertanian, beberapa masyarakat di daerah masih menggunakan cara tradisional untuk menghemat biaya. Menggarap sawah dengan kerbau merupakan tradisi sejak dari dulu. Rasanya kayak naik delman, tapi bedanya yang narik kerbau, bukan kuda. Ini karena kerbaunya larinya kencang. Pelan, Pak. Putar, Pak, putar. Putar balik. Jadi kelebihan membajak sawah pakai kerbau, ini tuh nanti tanahnya jauh lebih subur karena kadang si kerbau tuh buang kotoran. Jadi bisa digunakan sebagai pupuk. Mereka juga percaya proses membajak dengan menggunakan binatang kuat satu ini, hasil tanam akan lebih baik daripada menggunakan traktor. Kegemburan tanah yang dibajak menggunakan kerbau juga akan lebih dalam. Sedangkan traktor hanya menggali permukaan tanahnya. Pak, ya. Nggak mau naik. Saya mau dibawa kemana nih, Pak? Aduh. Wah. Wow. Keunggulan penggunaan kerbau juga bisa menjangkau lahan-lahan yang berundak di mana traktor tidak bisa menjangkaunya. Jadi meskipun pada zaman sekarang tuh udah ada yang modern, tapi ternyata warga di sini tuh masih menggunakan kerbau sebagai alat untuk membajak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Wilujeng Sumping di Tanah Pasundan. Petualangan saya kali ini akan menyusuri beragam potensi alam serta kekayaan tradisi yang ada di Sukabumi Selatan. Di pesisir pantai Ujung Genteng ada satu hewan langka yang biasa dicari oleh warga di sini. Saya juga mau ikutan cari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain menawarkan eksotisme alam, pantai ini memiliki biota laut yang melimpah dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut lainnya. Cari cara hewan lautnya adalah tanahnya harus digaruk-garuk dulu nih. Kayak gini. Karena si hewan ini hidupnya memang di pantai yang berlumpur. Aduh. Dan ini harus hati-hati karena ombaknya suka tiba-tiba datang. Dapat, Kang? Udah dapat belum? Dapat, tidak. Wah, ini nih yang kita cari. Namanya siput laut. Fenomena munculnya siput laut di pesisir pantai Ujung Genteng menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian warga. Apalagi kemunculan hewan ini terbilang langka, yaitu saat musim penghujan tiba. Jadi siput laut ini bisa dicari kapan aja. Waktu ombaknya lagi pasang bisa, waktu lagi surut juga bisa. Tapi saya dari tadi belum dapet, susah. Wah, dapet! Dapet satu tapi kecil. Butuh kejelian untuk mengetahui keberadaan siput laut karena mereka merasa nyaman bersembunyi di bawah pasir laut. Hewan berlendir ini sering ditemukan di lautan tropis dan subtropis. Jumlahnya paling banyak terdapat pada lautan Indo-Pasifik dan Pasifik Barat.
Hewan ini dapat hidup di berbagai tipe substrat dasar, seperti bebatuan, pasir, lumpur, hingga pecahan koral. Termasuk hewan nokturnal, jadi cukup aktif bergerak saat menjelang matahari terbenam. Jadi korek-korek ke pasirnya itu nggak perlu dalam-dalam, sebenarnya cuma 2 cm aja. Asin. Siput laut ini adalah spesies Mollusca gastropoda laut dalam keluarga Conidae. Cangkangnya berbentuk konus atau kerucut, yaitu bagian pangkal cangkang lebih lebar daripada bagian ujung cangkang. Oh, udah biasa. Mana nih cara pakainya? Nih, saya udah kayak akangnya, jadi lebih mudah. Soalnya dari tadi kena ombaknya ini, sakit juga. Sekali dapat, warga biasa membawa pulang hingga puluhan banyaknya. Ada yang dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual kembali. Kalau siput darat, saya udah pernah nyobain nih. Tapi kalau siput laut, kira-kira rasanya kayak apa ya? Nah, enak ya? Ya. Lebih baik kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Barat punya ragam cara dalam mengolah hasil laut menjadi hidangan penggugah selera. Pertama tuh harus direbus dulu untuk menghilangkan lendir dan kotorannya. Tapi jangan salah, ini lendirnya ini ada manfaatnya juga. Bisa untuk obat luka karena mengandung antiseptik. Hewan laut tak bertulang belakang ini begitu populer dikonsumsi di seluruh dunia. Dagingnya yang lunak dan tersembunyi di dalam cangkang dianggap sebagai santapan mewah di sejumlah negara. Meski memiliki rasa yang enak, tentu harus benar dalam mengolahnya. Sekarang saya mau cobain yang belum dikasih bumbu. Oke. Enak kan? Rasanya tuh mirip kayak kerang, tapi ini teksturnya jauh lebih keras. Kalau kerang kan agak lunak ya. Tidak berbau amis karena masih sangat segar. Jadi warna airnya udah berubah jadi kuning kehijauan. Ini air dari lendir sama kotorannya. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata siput ini juga memiliki berbagai macam kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kali ini bumbunya itu nggak diulek, tapi diiris-iris. Terus habis itu ditumis ya, Teh? Iya. Terus ini dicampur sama apa, Teh? Jahe sama garam. Nah, jahe ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada siput lautnya. Jadi aroma tumisnya udah wangi banget. Teh, bisa diangkat nih, Teh? Iya, bisa. Masyarakat sini percaya memasak menggunakan bambu akan menambah cita rasa pada daging kerang yang hendak kami olah kali ini. Bumbu yang tadi udah kita bikin dimasukin ke bambunya, tapi ditaruhnya di atas kerangnya. Terus diaduk-aduk ya. Penggunaan bambu sebagai media memasak lazim digunakan di alam karena fungsinya bisa sebagai pengganti wadah memasak. Ya. Di beberapa daerah, batang bambu bahkan sering digunakan untuk memasak nasi, ikan, dan daging-dagingan. Air dari cangkangnya udah mulai mendidih, aromanya udah mulai wangi, terus bambunya juga udah mulai menghitam, itu artinya udah mateng. Memasak dengan bambu cukup efisien karena tidak perlu repot bawa perbekalan atau alat memasak. Tinggal memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Ini sebenarnya dimasaknya itu bisa bersama cangkangnya, bisa juga dilepas cangkangnya. Dan ini cara makannya
pakai lidi, terus dikeluarinnya ke arah depan supaya daging-dagingnya yang di dalam ikut keambil ya Teh. Selain rasanya yang enak, ternyata kerang ini mengandung protein yang tinggi, jadi baik untuk kekebalan tubuh. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali jenis hewan laut yang bisa dikonsumsi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di sisi selatan Pulau Jawa, Sukabumi menyimpan banyak potensi kekayaan alam yang menarik untuk menjadi rangkaian cerita petualangan. Ada tanaman tradisional yang langka tapi masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Waluran Mandiri. Dan katanya tanaman ini sudah hampir punah. Saya jadi penasaran, ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Jawa Barat, tanaman ini masih ditanam petani secara konvensional. Oh ini tanaman? Iya, ini yang udah berbuah, udah masa panen baru buat. Ini dia nih tanaman hanjelinya. Nah, dari tadi tuh sebenarnya saya udah lihat tanaman ini. Tapi saya pikir ini tanaman jagung karena bentuk daunnya tuh mirip banget sama tanaman jagung. Tapi bedanya daunnya lebih kecil. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan beragam tanaman sumber karbohidrat alternatif seperti hanjeli ini. Jadi cara ambilnya itu pakai alat yang namanya etem. Ini prosesnya mirip kayak manen padi. Hanjeli pada dasarnya dapat diberdayakan sebagai pangan potensial yang bergizi berupa pangan berbasis tepung. Tanaman ini tumbuh baik pada kondisi iklim panas serta ketinggian di daerah tropis, bisa mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Ini saya lagi beruntung karena lagi musimnya, jadi carinya tuh nggak susah-susah banget. Hanjeli atau jali merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropika dari suku padi-padian atau Poaceae. Asalnya adalah Asia Timur dan Malaya, namun sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi tanaman ini tuh berbuahnya cuman 2 kali dalam 1 tahun. Makanya langka ya Bu? Iya, langka. Beberapa varietas memiliki biji yang dapat dimakan dan dijadikan sumber karbohidrat dan juga obat-obatan herbal. Dan selain buahnya yang banyak manfaatnya, ternyata akarnya juga banyak manfaatnya ya? Iya. Di beberapa negara seperti di selatan Cina, hanjeli merupakan tanaman penting sebelum jagung dan padi berkembang. Hal ini disebabkan karena hanjeli memiliki nilai gizi yang tidak kalah kualitasnya dibanding beras dan jagung. Sebagai sumber protein, hanjeli memiliki kandungan lemak yang tinggi di antara tanaman serealia. 1, 2, 3. Oh! Aduh, Bu. Ini kuat banget akarnya. Akar hanjeli adalah akar serabut, disebut homoris, yang berperan membuat batangnya tegak berruas-ruas dan berisi. Bau si akarnya nih kayak ketela. Saya jadi lapar. Biji hanjeli yang sudah dipetik harus dijemur terlebih dahulu, kurang lebih 4-5 hari. Jadi tergantung cuaca.
Setelah dipanen, biji hanjeli dijemur, kemudian ditumbuk untuk memecah kulit biji yang keras. Oh, ini yang udah dijemur selama 4 hari. Ternyata warnanya berubah. Jadi lebih coklat dan teksturnya itu jauh lebih keras. Jadi biji hanjelinya ini harus ditumbuk sampai halus. Dan ini kalau saya lihat setelah ditumbuk, bentuknya itu mirip sama gabah padi. Nih, yang udah halus jadinya kayak gini nih, warnanya jadi putih. Mirip sama kacang yang dihalusin. Tepungnya kapanin masukin? Oh, setelah santan. Wow. Jadi air gula dan santannya tadi disaring dulu supaya ampas dari gulanya itu Biar bersih. iya biar hilang ya Bu ya. Iya. Biar nanti teksturnya tuh lembut. Dodol hanjeli hampir sama dengan dodol pada umumnya yang berbahan baku tepung ketan atau tepung beras. Penggunaan tepung hanjeli diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi industri pangan, bahkan industri farmasi. Hal ini mengingat bahwa pengobatan dengan menggunakan biji hanjeli telah dilakukan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sambil menunggu olahannya matang, sekarang saya mau membuat olahan lain dari tumbuhan hanjelinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ternyata ada manfaat lain dari tanaman hanjeli, yaitu pada akarnya. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat sini untuk obat tradisional. Kayak masak buncis sih. Sebagai bahan obat herbal, hanjeli dipercaya memiliki berbagai khasiat, seperti anti tumor. Sumber zat aktif obat diperoleh baik dari biji maupun dari ekstrak akarnya. Mana tuh tadi? Dodolnya udah mateng, dan kalau udah mateng tuh teksturnya jauh lebih kental, jadi ngaduknya tuh Harus susah. Raos pisan, rasanya tuh manis dan teksturnya tuh kenyal-kenyal ya. Ternyata dalam satu tumbuhan hanjeli itu semuanya bisa diolah dari akar sampai ke buahnya. Akarnya tuh bisa dibikin minuman dan buahnya bisa dibikin dodol. Ya Bu. Alam yang kaya membuat masyarakat Desa Waluran cukup bijak dalam mengolah dan memanfaatkannya. Keberadaan hanjeli tidak hanya mampu mengatasi kebutuhan pangan alternatif, melainkan juga mampu memberikan manfaat lebih bagi kebutuhan kesehatan di sini. Jadi dodol yang terbuat dari hanjeli ini ternyata mengandung serat yang tinggi, jadi bagus untuk diet. Dan minumannya yang dari akar hanjeli juga bermanfaat buat tubuh. Katanya bisa buat obat kanker, terus biri-biri juga bisa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kenapa ada tari-tariannya? Supaya menghilangkan capek pada saat ngagondang. Desa
Desa Waluran, Kecamatan Waluran, Sukabumi. Salah satu desa yang kaya akan tradisi dan budaya. Padi merupakan hasil pertanian yang paling melimpah di daerah Waluran. Makanya nggak heran kalau warga di sini punya cara tersendiri untuk mengupas padi-padinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngagondang adalah sebuah seni buhun yang berasal dari kebiasaan para wanita masa lalu yang tengah menumbuk padi. Pada masa lalu, menumbuk padi adalah pekerjaan kaum hawa. Mereka mengerjakan bersama-sama antara 4-5 orang. Saat menumbuk padi menghasilkan nada dan irama yang dinamis dari alu dan lisung. Mana Bu narinya Bu? Gitu Bu. Ibunya energik banget. Kenapa ada tari-tariannya? Supaya menghilangkan capek pada saat ngagondang. Sebagai bagian dari masyarakat agraris, Tatar Pasundan sangat menghargai hasil pertanian, terutama padi. Bahkan telah menjadi mitos secara turun-temurun tentang Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan yang menjaga sawah padi. Ngagondang menjadi salah satu cara masyarakat Sunda dalam memberi penghormatan kepada sang Dewi Padi. Menapik ya Bu? Ini namanya menapik, jadi memisahkan antara gabah dengan berasnya biar lebih halus lagi dan lebih bersih. Minum-minum dulu Bu. Kurang lengkap rasanya ngagondang tanpa merasakan kudapan yang berasal dari tepung berasnya. Sekarang kita lagi membuat apa Bu namanya? Papais. Papais. Berem. Papais merupakan makanan khas daerah Sunda yang sering dibuat jika ada acara kumpul-kumpul bersama. Nah, jadi air gula sama santannya itu direbus biar nanti meresap ke adonan papaisnya. Gula aren menjadi pilihan penambah rasa karena mudah ditemui di sini. Gula merah ini juga diketahui mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Rasa manis gula aren juga bisa membuat tubuh merasa hangat. Jadi papais ini makanan tradisional dari Jawa Barat. Dan ini dibungkusnya pakai daun pisang yang udah dibakar supaya nggak sobek ketika dibungkus. Aneka jenis kue dapat dimasak dengan berbagai cara. Yang paling populer adalah dipanggang atau dikukus. Papais bisa mengembang karena dimasak dengan menggunakan metode dikukus. Teknik mengukus bisa menjaga kelembapan makanan dari dalam sehingga menciptakan rasa legit pada makanan. Udah mateng papaisnya dan aromanya tuh enak banget karena daun pisangnya kali ya. Iya. Bu, udah mateng nih. Nah, semua udah kebagian. Saya dapat banyak. Ngagondang bersama, makan pun bersama. Ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Waluran dalam menjunjung tinggi kegotong royongan serta mempererat tali silaturahmi antar warganya. Rasanya tuh enak walaupun agak keras karena tadi kurang air ya, Bu? Saya salut sama gotong royongnya masyarakat sini dan juga seneng bisa mengenal tradisi-tradisi yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Desa Waluran sangat menjunjung nilai-nilai tradisi kearifan lokalnya. Salah satu warisan leluhur yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah bebegik. Kali ini kita mau bikin bebegik pakai ilalang. Gimana prosesnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dulu, sebelum adanya lapangan pekerjaan yang lain, sawah menjadi lahan utama masyarakat di sini untuk bisa memenuhi kebutuhan dapur.
Sayangnya, hasil sawah seperti padi sering kurang maksimal karena gangguan hama, terutama burung pemakan butir padi. Dari situlah, orang-orangan sawah atau bebegik dianggap efektif untuk menakut-nakuti hama. Jadi kenapa pakai ilalang? Karena ketahanannya tuh jauh lebih lama. Biasanya tuh pakai jerami juga bisa ya? Bisa. Tapi karena sekarang lagi nggak musim panen, jadi susah cari jeraminya. Warisan kebudayaan yang unik ini sampai sekarang masih lestari, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih banyak area pertaniannya. Di Waluran sendiri, bebegik tidak hanya berbentuk orang-orangan, tapi sudah dimodifikasi menjadi berbagai bentuk hewan. Nah, sekarang ilalangnya ditempel ke bagian kerangkanya. Dan kenapa pakai bambu? Karena supaya mudah dibentuk sesuai keinginan yang kita mau ya, Kang? Iya. Ragam ukuran bebegik bervariasi, tidak ditentukan pasti, tergantung kebutuhan dari pemilik sawah. Bebegik yang mau kita buat ukurannya cukup besar, 2 kali 1 meter ya, Kang? Ya. Tapi kalau yang sampai ke bagian kepalanya bisa nyampe 3 meter. Proses pembuatan bebegik juga butuh kreativitas dan ketelitian. Nih, jadi diiketinnya harus pakai kawat biar lebih kuat. Karena kalau pakai tali biasa nggak akan mampu menyangga ini nih, apa namanya, ilalangnya, karena lumayan berat. Yuk, lanjut. Nyusun bagian kepalanya harus pelan-pelan dan sabar. Ini sistemnya tuh kayak dijahit gitu ya, Kang? Iya. Tidak hanya pada proses pembuatan, saya juga mau tahu bagaimana penempatan bebegik ini nantinya. Biasanya bebegik ini ditaruh di tengah sawah pada saat mau musim panen. Nah, kalau yang ini tariannya namanya ngahiras, yang maknanya itu gotong royong. Waluran memiliki banyak lahan persawahan dengan luas lebih dari 2.000 hektar. Pemanfaatan bebegik dinilai cukup efektif untuk menjaga areal persawahan seluas itu. Biasanya bebegik ini ditaruh di tengah sawah pada saat mau musim panen. Karena bebegik ini fungsinya untuk mengusir hama-hama yang ada di sawah.